damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu saat ini, di mana kita juga memperingati pesta hari turunnya Roh Kudus, diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca. Mari kita ikuti bersama. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, atas nama seluruh para haladu gereja kita, sampailah salam kasih kami dan juga salam rindu buat semua jemaat HKBP Horasma di Hita Saluhut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menjawab apa yang kita hadapi saat ini, supaya dengan apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan ini, kita akan selalu ingat akan dua hal sepanjang hidup kita. Yang pertama, Tuhan senantiasa mengasihi kita tanpa pernah memperhitungkan apa yang sudah kita perbuat baginya, karena Dia adalah kasih. Yang kedua, Tuhan tidak menginginkan hidup kita berujung pada ketakutan dan kematian, tetapi hidup yang penuh dengan sukacita dan berakhir dalam damai sejahtera. Untuk mendapatkan inilah Tuhan menurunkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menuntun kita, supaya Roh Kudus yang mengajari kita untuk mengenal Allah kita secara benar, dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada hidup yang penuh dengan sukacita. Apa yang kita alami sekarang, hidup dalam ketakutan, masa depan yang tidak pasti, moral yang semakin hancur, kehidupan spiritual yang kacau. Sebenarnya itu semua dulu sudah pernah dialami oleh bangsa Israel, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Apalagi tentang kepastian
masa depan. Dapat kita bayangkan sekarang, apalah masa depan bangsa yang terjajah, apalah masa depan bangsa yang terbuang dari negerinya. Itulah dulu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketakutan, kecemasan, ketidakpastian akan masa depan. Sama seperti yang sedang kita hadapi sekarang ketika kita berhadapan dengan COVID-19 itu, yang mendatangkan banyak ketakutan, yang melahirkan banyak kecemasan, seolah-olah hidup sudah tidak memiliki masa depan lagi. Dan yang saya tahu, tidak sedikit masyarakat sekarang yang sudah jatuh dalam fatalisme yang apatis dan tidak berpengharapan lagi. Tidak sedikit sekarang warga yang mengatakan lebih baik mati kena COVID daripada mati di rumah karena tidak makan. Karena takut bekerja. Padahal kedua pilihan ini sama-sama berujung pada kematian. Saya jadi ingat pepatah Melayu yang mengatakan dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Polan itu tuh anggo dihalak batak, tartabu rubi. Tumagom mah molotong ikom mati nama, mati mangan. Daripada mati dan mangan. Tapi itulah keadaan kita sekarang di tengah-tengah masyarakat. Dengan persoalan COVID-19 ini, sepertinya kehidupan akan hari esok menjadi abu-abu, tidak pasti. Tidak pasti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti inilah dulu Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan firman-Nya. Firman yang menghibur umatnya, firman yang menguatkan umatnya, firman yang mengatakan tidak benar Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Kenapa Tuhan pada saat itu melalui Nabi Yesaya menekankan tidak benar bahwa Dia sudah meninggalkan umatnya? Karena memang kalau kita baca tadi di ayat 11, bangsa Israel pada saat itu sudah mulai mempertanyakan, pada saat itu sudah mulai mencari Tuhan kembali. Dalam kesesakan hidup yang sangat-sangat menyakitkan itu, mereka kembali mengingat, mereka kembali mencari Tuhan, dan mereka mulai bertanya-tanya, di manakah Dia, Tuhan yang dulu menolong Musa hambanya itu? Dalam kepedihan hidup, dalam kesesakan hidup, gawi diingot nasida, laho marningot kembali sejarah masa lalu, di mana Tuhan yang sangat ajaib menolong Musa hambanya, menolong nenek moyang mereka. Di manakah Dia, Tuhan, sekarang? Saya jadi ingat ada seorang pendeta HKBP yang sudah senior. Dalam satu khotbahnya dia mengatakan, Tuhan membiarkan sebentar COVID-19 ini terjadi supaya kita anak-anaknya sungguh-sungguh kembali mencari dan memanggil nama Tuhan. Pada saat Yesaya menyampaikan perkataan Tuhan ini, dia mengatakan itu tidak benar. Tuhan melupakan janjinya. Karena memang kalau kita baca sebelum ayat ini, di sana diceritakan banyak dosa,
banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan di ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Inilah dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan Allah yang sudah memerdekakan, menolong mereka. Berkaca, bercermin pada sikap dan perbuatan mereka inilah bangsa itu sempat berpikiran bahwa Tuhan tidak menepati janjinya lagi kepada mereka. Karena mereka memberontak, karena mereka mendukakan Roh Tuhan. Pada saat itu jugalah Nabi Yesaya mengatakan tidak benar. Tuhan membiarkan hidup anak-anaknya berakhir pada kehancuran. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membebaskan bangsanya. Tuhan sendiri yang akan membawa mereka, menolong umat, anak-anak yang dikasihinya. Di ayat 14b dikatakan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kasih. Kemahakasihannya nampak dari tindakannya. Dia melakukan kasihnya bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Dosa-dosa kita dia bungkus dalam kasihnya. Dan tindakan kemahakasihan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak menyuruh malaikatnya menolong kita, walaupun itu sangat mungkin dia lakukan. Dia tidak suruh malaikatnya, tapi dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang turun tangan langsung di dalam diri Yesus Kristus, membebaskan kita dari perbudakan dosa, menebus kita dari kematian dengan kematiannya sendiri pada saat Jumat Agung. Dia bangkit dari kematian dan dia sudah terangkat ke sorga, menyediakan kepada kita tempat perhentian yang sebenarnya, yaitu sorga. Dan sekarang dia bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kurian itu hatta memang lahu mangkubarhon cara ni dibata papatarhon bolong ni rohana jod-joddo dibahin perjamita alaido didok hata ni dibata jod-joddo dibahin akka perjamita songon pabahenan minatoras tu ianakon jalayakin doau hitapi akan natoras nau taulahu dui tuaka ianakon dia mai sipata tauhundo ianak kota molo marsalah iba tamuru hido ianak kota molo dilanggar parikta. Bahkan walaupun dengan hati yang pedih, terkadang kita harus memukul anak kita. Dangna soholong rohat tamar nida nasida paliyas mai alai tujuanta asa sadar do nasida jala di boto nasida tidak ada maksud yang jelek dari setiap ajaran yang diberikan oleh orang tua. Pada akhirnya anak-anak kita itu akan sadar bahwa karena kasihlah orang tua terkadang harus menghukum dia,
harus mendisiplinkan anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang tidak sampai hati menghukum, mendisiplinkan, bahkan memukul anaknya kalau bersalah, maka sebenarnya dia tidak mengasihi anaknya. Justru dia sedang menjerumuskan anaknya ke jurang kehancuran. Odo napi natupani de mata, puasa di paloas bangsa Israel terbuang tu Babel hati hai. Dalam menghukum nasida dui, dalam lahu mendisiplinkan ngulu nasida dui, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel sadar dan tahu bahwa kasih Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Kasih Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, atau yang sering juga disebut dengan hari ulang tahun, hari kelahiran gereja. Hari ini, hari Minggu ini adalah hari kelahiran semua gereja di muka bumi. Biasanya Amanginang ditiki hari ulang tahun oddo sada tiki nauli, oddo sada momen na tepat lahu marningot kembali kejadian dohot peristiwa na sangat berkesan na subui tahan pahon jalaidon wain nanain pasahaton ni turpukon tuhita napai ngotok kita ditingki hasasaur ni todi porbadia ahama nasubui hadu bahonon ni kuria saliling mardalan di portibiot tope kuria ini. Jangan pernah melupakan itu. Ahama naikon ingotota naparjolo todi porbadia ima todi pangundiano. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Tung diboto Tuhan Yesus neng borhat maibana jala neng tinggal honon nama akka sisianna di paboa mai tuak kasisianna jala lumum manguse rohani akka sisianni marsak mana sida borhat nama HP Yesus meninggal nasida alai dan di pasoku Yesus lalap di bagasan arsak dohot lumun niroha at kasisyan. Di Yohanes 14 ayat 10 di dok Yesus do tunasida pangidoak kumantu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asin ima madongani hamu saliling nai jala oddo todi porbadi dung hasasaur ni todi porbadia mamuka sianima bahwa todi porbadia mana mangatu todi porbadia mana manguluhon pardalanan ni huriai asa marhasonangan mardalan di portibion jala odong say napinaimot ni panuriran Jesaya ditiki di dok debata tutonga-tonga ni bangsoi ima di ayat 14c nakin demikianlah engkau memimpin umat. Ditiki ni panuriran Jesaya bunga di dok debatai tutonga-tonga ni bangsona. Jadi huria natar kuar huria nasitong ima molotot di porbadia nagabe
mangluhon huriai. Imana parju. Napa duahon pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah kepada gerejanya itu mengingatkan kita tentang semua apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita. Mau kadongan gudang doakan masa dingun tahun nasubui tak prediksi, tapi ternyata roh Tuhita. Gudang doakan masa dingun tahun naso tak atusi. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus supaya dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, Roh Kudus menuntun hidup kita. Jojok dohita tarpacing lahu mangulahu nacahan alai sudah taulahoni ala Victor taimot hatani di mata. Jojok dohita di bagasan mulut tahun mada butuh bagasan dosa. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa dan berbuat curang, tetapi kita langsung ingat datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ini, kita sering terpancing membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Tapi itu tidak jadi kita perbuat karena tiba-tiba kita mengingat khotbah dari firman Tuhan yang pernah kita dengar, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya yakin, saya percaya semua ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ini mau menunjukkan kepada kita betapa indahnya, betapa penuh sukacitanya hidup kita kalau kita memberikan hidup kita ini dituntun oleh Roh Tuhan. Pada saat sekarang kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, ada juga yang harus kita ingat. Roh Tuhan tidak pernah, sekali lagi, Roh Tuhan tidak pernah memaksa untuk masuk ke dalam diri seseorang. Tetapi Roh Kudus selalu siap menanti masuk ke dalam kehidupan bila kita mau membuka pintu hati kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan di kitab Wahyu 3 ayat 20. Di sana Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita supaya Roh Kudus masuk. Seberapa besar Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, seberapa dahsyat Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, itu tergantung pada seberapa besar kita membuka hati kita untuk Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang menjadi penghibur. Roh Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ini. Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita sehingga hidup kita selalu penuh dengan sukacita di tengah-tengah dunia yang sedang kacau, dunia yang sedang galau. Tapi orang percaya akan selalu dimenangkan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan semua yang Engkau senangi.
Ajari kami untuk memakai waktu yang sangat terbatas ini untuk hal-hal yang baik, yang membangun hati kami, sehingga kehadiran kami sangat bermakna bagi saudara-saudara kami. Ajari kami Tuhan untuk mau datang kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami senantiasa disucikan dari seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu akan banyak persoalan hidup yang akan kami hadapi, tetapi Tuhan telah memberikan penghibur dan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk selalu mau membuka hati kami, supaya kami selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Tuhan, dengan tuntunan Roh Tuhan, kami akan dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah banyaknya peristiwa, di tengah-tengah kehidupan kami ini. Pada saat ini juga kami percaya dengan ibadah kami di rumah kami ini, Tuhan sangat berkenan. Tuhan juga hadir. Tuhan memberkati ibadah kami ini. Berkati kami, berkati seisi rumah kami. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, dan terkhusus untuk Bapak Gubernur di Riau ini, dan juga Bapak Wali Kota di Pekanbaru ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan kepada mereka, khususnya dalam menerjemahkan kehidupan new normal yang kami rasakan sebagai salah satu jawaban untuk menghadapi virus corona COVID-19 ini. Tetapi melalui doa kami ini juga, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kehidupan yang penuh sukacita, jauh dari ketakutan, jauh dari kecemasan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau terus berdoa untuk para medis, tim dokter yang menjadi garda terdepan menghadapi penyakit virus corona ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan kiranya Tuhan semakin memberkati keluarga dan juga anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk para keluarga, juga para penderita penyakit virus corona ini. Kiranya dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan memberi ketabahan, kekuatan, dan kesembuhan kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, kiranya dengan pertolongan Roh Tuhan, berikan kepada kami kerjasama yang baik, rasa sosial yang tinggi dalam menolong sesama kami yang kesusahan, yang terkena dampak dari virus corona ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami, Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga memberikan waktu kita sebentar mendengar dan juga menghayati kidung pujian kor yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Cucu-cucu Pahupumuna Amang Inang Sekolah Minggu HKBP Immanuel. Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu dari Pargunungan HKBP Immanuel. Amin.